kerjakan bagian kita secara maksimal, maka Allah akan mengerjakan bagiannya. Ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya. Mari kita saling mendoakan, semoga kita semua, teman-teman yang menyimak video ini, semakin istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, semakin tinggi, semakin meningkat vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam kehidupan kita semua dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Tanpa bermaksud menggurui atau mengajar atau keminter, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang baik silakan diamalkan, dikerjakan secara istiqomah. Jika tidak ada, yuk abaikan saja. Bapak Ibu, ada seorang bijak yang mengatakan seperti ini. Apabila Anda, panjenengan merasa penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan, maka pasti pikiran dan perasaan Anda sedang ada di masa lalu. 1 detik yang lalu itu juga masa lalu. Emosi, pikiran, rasa itu ada di masa yang sudah berlalu, yang sebenarnya semestinya kita mengambil pelajaran dari hal-hal di masa lalu agar kita menjadi lebih baik di saat ini. Yaitu orang yang sedih, ya, mereka hidup di masa lalu. Orang yang penuh dengan kekhawatiran, ya, jika seorang itu khawatir, cemas, maka dipastikan pikiran dan perasaannya melekat di masa depan. Ya, masa depan itu ya penuh misteri. Ya memang kita berencana, ya, pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Tapi ketika terlalu melekat, ya kemelekatan itu adalah sumber penderitaan. Loh, enak ngomong Zat. Saya juga dulu begitu, melekat. Maka jika kita sudah bisa memahami bahwa mintalah kepada Gusti Allah, ini di level bawah ya. Di level atasnya lagi ya bersyukurlah ya. Tapi cobalah kita gunakan meminta dulu, nggak apa-apa. Kita di level-level bawah dulu, mintalah kepada Allah. Ya. Dengan apa? Dengan pikiran dan perasaan yang kita create seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita butuhkan, kita minta dalam doa. Tapi di level energi akan lebih powerful kalau kita bersyukur. Bahkan bersyukur seolah-olah sesuatu itu sudah terjadi, kita sudah layak menerima. Di level kuantum, ya, kita memang sudah dapat gitu. Nah itu luar biasa ya. Kemudian apalagi? Ya, tadi kan kalau orang kecewa, ya, sedih, dia hidup di masa lalu. Orang cemas, khawatir, dia hidup di masa depan. Keduanya ini ada kemelekatan ya, melekat di masa lalu, melekat di masa depan. Ya ndak enak. Orang yang bahagia, ya, dia penuh dengan damai, cinta, kasih. Karena present, dia hidup saat ini. Mind, body, and soul itu ada di saat ini juga. Itu sangat menyenangkan. Cara melatihnya bagaimana? Dengan sadar nafas. Ya yang muslim, ya, setiap bacaan, bahkan setiap sedang berzikir, ya, dengan nafas itu dirasakan.
misalkan sedang membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, dirasakan, dibangun kesadarannya Allah maha suci, Allah maha kaya dan mengkayakan. Maka di awal kan dikatakan maksimalkan saja ikhtiar lahir. Ya, yang misalkan pedagang nih, yang dagang yo ikhtiar lahir, ikhtiar area kita kan ikhtiar lahir dimaksimalkan dengan apa? Ya, menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, buka lebih awal misalkan, berikan pelayanan yang ramah, yang maksimal, ya, kebersihan, harga yang baik, tidak curang dalam timbangan dan sebagainya. Ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya apa ya? Dengan doa, zikir, amalan, ya, gitu. Jadi kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Waktunya ibadah. Kalau sudah sampai level ini luar biasa. Ya. Maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomah ikhtiar batin, tidak melekat pada proses, pada masalah, pada hasil. Ya. Ini kalau melekat, sakit. Ya. Melekat adalah sumber penderitaan. Keterikatan adalah sumber penderitaan. Allah itu pasti selalu memberikan, ya, apa yang dibutuhkan, yang diinginkan, selama itu selaras dengan pikiran dan perasaan, ya, dimensi batin yang emang layak untuk diberikan itu. Nah, ini yang sangat menarik. Akhir kata Bapak Ibu, mari kita buka Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman di sana yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ya dalam kebaikan, ya, perbaikan itu sabar. Itu juga harus sabar, tidak hanya dalam sesuatu yang notabene tidak baik, tapi dalam perbaikan juga sabar. Maka seringkali ya meneruskan bahasanya guru-guru kami, semoga kita istiqomah, ya, di dalamnya ada sabar juga dalam kebaikan dan perbaikan. Apapun masalahnya, berhenti mencari jalan keluar, cari jalan ke dalam, istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, pasti akan ada keajaiban. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.